Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Di video ini, saya akan membahas ulang materi OTK Keuangan yang saya pelajari dari awal sampai akhir. Tonton videonya sampai habis ya. Pengertian mutasi dana kas kecil adalah suatu bentuk laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana kas kecil. Sedangkan pengertian kas kecil atau disebut dengan petty cash adalah sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Tujuan kas kecil yang pertama, menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Ketiga, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Keempat, mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Metode dana kas kecil. Yang pertama ada sistem dana tetap, yaitu dana yang dibentuk jumlahnya tetap dalam kurun waktu tertentu. Kedua, ada sistem dana tidak tetap, yaitu dana yang dibentuk berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan pimpinan perusahaan. Prosedur penanganan kas kecil. Sekretaris membuat permohonan pengisian dana kas kecil kepada bagian keuangan atau bendahara perusahaan dengan melampirkan pembukuan kas kecil bulan sebelumnya yang telah disetujui oleh pimpinan. Jika permohonan disetujui, sekretaris menerima dana pengisian kas kecil dari bendahara perusahaan berupa uang tunai atau cek. Sekretaris mencatat penerimaan dana tersebut ke dalam bukti kas masuk, ditandatangani oleh sekretaris dan bendahara, serta diketahui atau disetujui oleh pimpinan. Simpan dana kas kecil ke dalam cash box dan simpan bukti kas masuk ke dalam ordner. Sekretaris dapat mengeluarkan dana kas kecil sesuai dengan keperluan atasan atau pimpinan. Dan setiap terjadi pengeluaran, sekretaris harus mencatat pengeluaran tersebut ke dalam bukti kas keluar. Simpan bukti transaksi dan bukti kas keluar ke dalam ordner sesuai dengan sistem yang digunakan. Buat laporan pertanggungjawaban penggunaan kas kecil lengkap dengan bukti-bukti transaksinya. Laporan ini harus mendapat persetujuan pimpinan yang selanjutnya akan dilaporkan ke bagian keuangan untuk mendapatkan kembali pengisian dana kas kecil berikutnya. Dokumen kas kecil. Yang pertama ada kwitansi, kedua cek, ketiga faktur, keempat nota, kelima billet giro, keenam formulir pengajuan dana kas kecil, ketujuh bukti penerimaan dana kas kecil, kedelapan bukti pengeluaran dana kas kecil. Sekian video dari saya tentang pembahasan materi OTK Keuangan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.